Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan perintah-perintah dasar di AutoCAD 2020 3 dimensi modeling. Yang pertama, perintah line. Ini ada di menu home di bagian atas, toolbar atas. Perintah line adalah untuk membuat garis. Untuk mengakses perintah ini, kita bisa menggunakan menunjuk toolbar command yang ada di atas, tanda line kita klik, kemudian kita diminta memasukkan titik pertama pembuatan garis, line specify first point. Kita klik titik pertama pembuatan garis ini, kemudian titik kedua, kebetulan ini ortho modenya terkunci, jadi garis yang kita buat adalah bentuk garis horizontal. Kemudian line specify next point, kalau diinginkan di sini kita tinggal klik, kemudian enter. Dimensi panjang garis ini bisa kita cek dengan cara diklik, kemudian cek di menu properties di bagian kiri, atau di bagian kiri sebelah kiri. Di sini tercantum panjang garis yang kita buat 986,9030 mm, karena satuan dari di gambar ini adalah milimeter. Kemudian juga ada keterangan awal garis ini menempati ordinat X 791, sekian sekian, ordinat Y nya 930, sekian sekian, ordinat Z nya 0. Kemudian akhir garis ini menempati ordinat X 1778, sekian sekian, ordinat Y nya 930, sekian sekian, dan ordinat Z nya 0. Ini tertera di menu properties di bagian sebelah kiri. Kemudian dimensi garis ini bisa kita tampilkan juga keterangan berapa panjang garis yang kita buat dengan menggunakan menu anotatif. Kita pencet toolbar annotate menu, kemudian kita pilih ke dimension, kemudian kita aktifkan linear dimension untuk mengukur panjang garis lurus. Kita sentuhkan di ujung yang pertama, kemudian sentuhkan ke ujung yang kedua yang kepengen kita tampilkan dimensinya, kemudian ditarik ke atas. Setelah dirasa cukup, kita klik. Dimensi garis sudah terbentuk, tetapi angkanya masih terlalu kecil, sehingga ini bisa kita atur dengan cara dimensinya kita lihat di properties, kita atur ulang di properties sebelah kiri. Di sini di length dan arrow size-nya 0,18, kita ganti menjadi 5. Kemudian eksternalnya kita ganti menjadi 4. Line offset-nya kita ganti menjadi 6. Sehingga yang tampil sekarang seperti ini, tanda dimensinya sudah berubah. Kalau kurang besar, kita bisa atur ulang dengan cara kita atur ulang arrow size-nya misalkan jadi 10. Kemudian extend line-nya jadi 7. Offset eksternal line-nya jadi 12. Setelah pengaturan ulang tadi seperti ini, tanda arrow-nya sudah membesar, eksternalnya juga sudah merenggang, extend line yang di sini juga sudah memperpanjang sejumlah yang kita masukkan tadi. Kemudian dimensi ukuran panjang garisnya belum kelihatan, kita atur ulang di menu teks.
di properties menu tag. Di sini tertulis masih 0,18, kita perbesar jadi 15. Kemudian di enter, sudah tampil garis yang kita buat 986, sekian mili. Kemudian kita atur lagi angka di belakang komanya menggunakan menu primary unit di properties. Precisionnya kita atur. Ini pengaturan angka di belakang koma, kita pilih 0 angka di belakang koma, sehingga garis yang kita buat berdimensi 987. Kalau kita lihat di properties, garis ini, garis horizon, dia mempunyai sudut atau angle 0 derajat. Kemudian kalau garis yang tidak horizon seperti ini, miring agak ke atas, nanti sudutnya akan berubah sesuai kemiringan garis yang kita buat. Sebagai contoh, kita buat garis lagi, kita ketik perintah L atau nunjuk toolbar atas dari menu home juga bisa. Kita coba perintah L, kemudian enter. Kita buat garis titik awal di sini. Kemudian ortho modenya kita nonaktifkan, sehingga garis yang kita buat bisa agak miring ke atas. Kita coba klik di sini, kemudian kita enter. Garis ini di properti sekarang tidak menempati 0 derajat, tapi 24 derajat. Artinya garis ini sudah berputar 24 derajat dari titik 0. Panjang garis ini bisa kita lihat di properties, itu 914,1201 mm. Atau bisa kita tampilkan dengan menu anotatif dengan menggunakan fasilitas menu dimensi. Karena garis ini sudah miring, tidak 0 derajat, tidak horizontal, tidak vertikal, maka kita gunakan harus dimensi bukan linear, tapi dimensi align. Kita klik dimensi align, kemudian kita klik di ujung garis pertama, kemudian diklik di ujung garis kedua, terbentuk dimensi yang kita buat. Kita coba ganti warna dulu garis miring yang kita buat dengan warna biru, kemudian dimensi yang kita buat kita coba rubah dengan warna pink. Di sini dimensinya tinggal kita atur dari menu properties. Arrow size-nya kita perbesar, misalkan jadi 10. Kemudian external line extend-nya kita perbesar jadi 7. External line offset-nya kita perbesar jadi 10. Maka secara otomatis dimensi ini telah berubah tanda panahnya, arrow size-nya sudah membesar di kanan dan kiri. External line extend-nya sudah melebar, external line offset-nya sudah melebar juga. Ini kemudian teksnya bisa kita atur kembali dari menu properties di menu teks. Di sini teks height-nya kita perbesar. Tadinya 0,18, kita coba perbesar jadi 15. Maka akan tampil ukuran panjang garis tertera 914, sekian mili. Kemudian angka di belakang koma kita atur dengan menu primary unit. Kita pilih precision-nya, dipilih 0, tidak ada angka di belakang koma. Kalau diinginkan angka 914 ini sejajar dengan garis yang kita buat, maka posisi sudut ini bisa kita atur dengan cara garis ini tadi yang kita buat adalah menempati sudut 24 derajat. Jadi di pengaturan text height, di pengaturan tag, kita atur tag rotation-nya. Tag rotation kita ganti dengan angka 24 derajat, kemudian kita enter. Nah,
914-nya sudah sejajar dengan garis yang kita buat, sehingga tampilannya bisa lebih menarik. Ini garis vertikal, garis miring dengan garis horizontal. Saya bedakan warnanya supaya kelihatan lebih jelas. Jadi garis yang mempunyai kemiringan lebih besar, dia memiliki sudut lebih besar. Kita buat garis lagi seperti ini. Kita enter. Garis yang kita buat, cek di properties, panjangnya 1041, sekian. Atau dengan cara menggunakan menu annotate, kita juga bisa ukur garis ini. Saya rubah garisnya dulu menjadi berwarna merah. Kemudian kita keluarkan menu annotate dimension, kita pilih dimension align karena garisnya tidak horizon atau vertikal, tapi garis miring. Kita klik di pojok pertama, kemudian di pojok kedua, kemudian kita drag. Ini sudah terbentuk dimensi tapi belum bisa terbaca. Kita atur dimensi ini di menu properties. Arrow size-nya kita perbesar jadi 15 misalkan. Kemudian sudah tampak arrow size-nya jadi membesar. Kemudian yang lain, external line extend-nya kita ubah jadi 8. External line offset-nya kita rubah jadi 12. Kita enter. Ini sudah membesar external line offset-nya. Ini external line extend-nya sudah melebar. Kemudian angka dimensi garisnya kita atur di menu properties dengan text height yang tertera kita ganti perbesar jadi 15 atau 20 misalkan. Kita enter. Sekarang tampil panjang garis yang kita buat 1041,3271. Angka di belakang koma ini bisa kita atur dengan menu di properties, di menu text, kemudian kita pilih precision primary unit. Di precision kita klik 0 angka di belakang koma yang kita pilih, sehingga tertulis 1041 mm. Kemudian tulisan 1041 mm bisa kita sejarkan dengan garis yang kita buat, dengan kemiringan garis yang kita buat. Caranya tag rotation-nya kita samakan dengan sudut garis yang kita buat. Kita cek dulu, garis ini tadi adalah 61 derajat posisinya dari titik 0, sehingga tag rotation ini kita atur jadi 61. Di menu text kita lihat text rotation-nya kita ganti menjadi 61. Lihat setelah di enter, kita ulang, text rotation jadi 61, kemudian di enter. Secara otomatis tulisan 1041 yang menunjukkan panjang garis yang kita buat sudah sejajar dengan kemiringan garis yang kita buat. Ini cara memakai perintah garis atau line.